Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih insyaallah. Salawat dan salam bersama-sama kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan yang sangat suri tauladan kita yang bawa kita dari zulumat ila nur, kegelapan hingga zaman terang benderang. Alhamdulillah. Selanjutnya kami dari Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin mewakili pengurus DKM akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Perolehan kotak infak tarawih kemarin malam atau tepatnya 20 April 2021 berjumlah Rp290.000. Sehingga alhamdulillah total yang saat ini ada yaitu Rp3.032.000. Alhamdulillah, semoga infak Bapak Ibu dan teman-teman jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Semoga Bapak Ibu dapat diberi kemudahan rezeki dan keluasan rezeki sehingga dapat ikut berinfak karpet masjid kita. Kemudian insyaallah kami informasikan bahwa yang akan menyampaikan kultum pada malam hari ini yaitu Ustadz Jamaluddin, dan imam yang insyaallah akan memimpin tarawih pada malam hari ini yaitu Ustadz Asep Saiful Milah SH. Nah, untuk jadwal petugas MC besok adalah Selamat Sulistyo atau Tio. Nah, oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Haji Jamaluddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Judul kutum hari malam ini, syahwat yang merusak iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 14. Allah katakan, Zuinal linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal harth, yang artinya telah dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap keinginan kepada wanita, hubbus syahwat, ya, kecintaan terhadap keinginan kepada wanita, anak-anak, dan harta yang banyak dalam bentuk emas, perak, kendaraan yang mewah. Di sini dikatakan wa khailil musawwamah, artinya adalah kuda perang, kuda yang istimewa. Mungkin diterjemahkan pada saat ini adalah kendaraan yang mewah, dan sawah dan ladang itu, dan hewan ternak. Inilah
tabiat manusia Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan terhadap ini semua. Nah, tetapi sebagaimana dari segi bahasa bahwa hanya kalau dikatakan keinginan itu bermakna iradah. Iradah bermakna keinginan yang umum, biasa-biasa saja. Tetapi tatkala orang yang sudah sangat kuat punya keinginan, itu dikatakan syahwat. Nah, syahwat juga terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang mungkin prosesnya itu baik, ada yang prosesnya buruk. Sebagaimana Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita ada dua jalan. Jalan fujur yaitu jalan kekafiran, dan at-taqwa, jalan kepada ketakwaan. Inilah jalan yang mana senantiasa orang berbuat kemaksiatan, ini yang dikatakan syahwat yang begitu sangat cenderungnya kepada hawa nafsu. Ya, inilah yang dikatakan nafsu. Kenapa? Karena nafsu senantiasa berujung kepada cenderung kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang seperti itu manusia, Allah berikan tabiatnya seperti itu. Sebenarnya Allah katakan wa ma ubaru nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Ya, illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kamu itu tidak bisa dihindari, tidak bisa berlepas diri pada perbuatan nafsu. Tetapi ada nafsu yang kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nafsu yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita, dan inilah dikatakan nafsu yang selamat. Ya, syahwat yang menuju kepada takwa. Syahwat yang menuju kepada takwa itu rangkaian adalah kepada bagaimana dia menjadi al-azimah. Pakai huruf zai. Ya, bil azimah. Dengan harfuz zai. Artinya adalah tekad yang begitu kuat. Jadi tidak semua yang dikatakan syahwat itu adalah buruk. Karena syahwat yang begitu sangat dikatakan adalah al-azimah. Tekad yang begitu kuat. Jadi misalkan kalau orang, contoh saja, terhadap ingin berbuka, kalau orang sudah nongkrong 5:30 itu masih biasa saja. Tapi kalau orang nunggu maghrib dari jam 5, ini dikatakan syahwat yang begitu kuat, menuju pada ketakwaan. Karena berbuka juga perbuatan takwa. Ya, kan harus disegerakan, gitu kan? Makanya dikatakan takjil, disegerakan. Inilah yang dikatakan kepada al-azimah, artinya kecenderungan yang begitu sangat. Dan rangkaiannya juga adalah niat. Makanya rangkaian ini adalah takwa, al-azimah, dan niat. Makanya saya tanyakan kepada Bapak Ibu, mana kuat, mana niat apa nafsu? Atau dikatakan syahwat? Yang dominan yang mana? Halo? Saya ngikutin gaya Agim. Betul tidak? Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling kuat adalah niat. Keinginan keras walaupun seberapa pun orang, tapi kalau nggak ada niat, nggak ada jalan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian adalah tadi dikatakan syahwat yang begitu sangat tetapi adalah buruk. Ini jalannya adalah fujur, ya. Fujur itu adalah senantiasa orang menjalan kepada kekafiran, dan kekafiran pasti senantiasa awal dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan syahwat yang tercela. Ya. Kalau tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan pernah terlepas daripada perbuatan hawa nafsunya, tetapi kalau kita ingin selamat maka syahwat itu harus nantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yakni illa ma rahimar rabbi, ya, kecuali yang mendapat rahmat. Yang dimaksud adalah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang singkat ini, bahwa
tidak hanya memberikan makna-makna, tetapi Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita minta terhindar daripada penyakit-penyakit yang hawa nafsu yang begitu keras, tetapi nafsu yang buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaradil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rawahu At-Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan akhlak. Ini harus dihafal kalau bisa nih, ya. Ya. Munkaradil akhlaq wal a'mal, dan juga dari keburukan perbuatan-perbuatan atau perbuatan amalan-amalan apapun, dan dari keburukan hawa nafsu. Ini harus dihafal bagi kita orang-orang yang senantiasa, dan perlu dikatakan, dijelaskan bahwa yang syahwat hawa nafsu itu jangan coba-coba minta dites. Ini bukan tempatnya tes. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tes seluruhnya. Kenapa? Memang tabiat manusia seperti itu, ya. Jadi jangankan diminta tes, ini enggak bagus. Bahkan orang yang ngetes seperti ini, dia mendapatkan ganjaran dosa juga. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan qadarullahnya terhadap kehidupan kita semua ini, sebagaimana dikasahkan kepada Nabi Yusuf. Tadi kan dibawakan dalil seperti tadi, ini kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana memang kecenderungan dia terhadap wanita juga. Ya kan? Zulaikha tatkala menggoda Nabi Yusuf, pada dasarnya Yusuf alaihissalam pun suka. Kenapa? Memang ini tabiat daripada manusia, ya. Oleh karena itu dilarang untuk mengetes masalah syahwat yang besar ini. Tetapi kalau perkara-perkara yang lain untuk memajukan ketakwaan seseorang, bolehlah ditingkatkan untuk mendapatkan tes agar menjadi ditingkatkan kualitas takwanya. Misalkan ada ujian-ujian, imtihan, ikhtibar, itu diperbolehkan. Sebagian besar ulama mengatakan seperti itu. Seperti bagaimana kita mendalami sekolah kita. Ikhwan dimana jalallahu wa iyyakum. Ini doa kalau bisa dihafal. Ada satu lagi doa berkenan dengan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari petunjuk, ketakwaan, dan kesucian dan kecukupan. Ini dua hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukuplah bagi kita untuk mempertahankan agar kita terhindar daripada syahwat yang begitu dahsyat, syahwat yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syahwat yang dapat merugikan buat kita. Jadi ada syahwat yang benar diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh Allah telah beri dua petunjuk, jalan fujur, yakni jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalan kekafiran. Yang kedua adalah takwa, jalan keimanan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sungguh orang-orang yang mensucikan ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang senantiasa mengotori jiwanya, yakni dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua jalan inilah sebagaimana firman Allah lain dikatakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah, firman-firmannya, kalimat-kalimatnya, asma-asma dan husnanya Allah Subhanahu wa taala. Juga berikut dia senantiasa melakukan salat yang beritakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit kultum berkenan dengan ini. Mudah-mudahan kita dapat bisa membedakan mana yang syahwat dapat merusak keimanan kita, dan marilah kita menggapai syahwat yang dapat mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dalil-dalil yang disebutkan berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dua doa yang tadi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bekal buat kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.